semua kayak ada yang berpikir, kenapa Mas Tiko nggak pernah ngebersihin rumah ini? Benar. Padahal Mas Tiko orang normal gitu, bukan orang dalam gangguan jiwa. Kemarin gue sempet ngobrol-ngobrol sama Mas Tiko dan katanya setiap kali Mas Tiko mau membersihkan rumah ini, Ibu Eni melarang, Ibu Eni marah ngamuk. Jadi terpaksa kayak Mas Tiko ya udah biarin rumahnya seperti. Pantesan nggak dibersihkan. Nah itu tadi saya bilang, kenapa nggak dibersihkan? Oh, rupa-rupanya dilarang sama ibunya. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya teman-teman subscribe channel YouTube ini, like, komen, dan share agar teman-teman tidak ketinggalan jika saya upload video selanjutnya. Menarik untuk dibahas kisah Tiko yang merawat ibunya, yaitu Bu Eni, viral belakangan ini, salah satunya di media TikTok. Pasalnya Tiko hidup bersama Bu Eni yang mengalami gangguan jiwa di rumah mewah namun terbengkalai tanpa aliran listrik. Rumah yang ditinggali Tiko dan Bu Eni bak hutan kecil yang banyak dikelilingi pohon-pohon merambat. Meski luas rumah 2 lantai tersebut sangat kumuh dan benar-benar tak terurus. Namun meskipun terbengkalai, sebenarnya rumah Tiko dan Bu Eni masih layak ditinggali. Bahkan jika dijual, rumah Tiko dan Bu Eni ditaksir bernilai tinggi hingga miliaran rupiah. Lantas berapakah harga kisaran daripada rumah yang ditinggali Tiko dan Bu Eni? Rumah Tiko dan Bu Eni berlokasi di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Berdasarkan situs jual beli properti rumah mewah, di kawasan tersebut dibanderol miliaran rupiah. Seperti di situs rumah.com, rumah mewah 2 lantai di kawasan Cakung yang serupa dengan rumah Tiko dan Bu Eni ditaksir antara 1,5 miliar sampai dengan 2,9 miliar. Pertanyaannya, dengan kondisi Tiko dan Bu Eni yang kesulitan dari segi finansial, kenapa mereka tidak ingin menjual saja rumah tersebut? Mungkin itu menjadi pertanyaan teman-teman, termasuk juga saya. Fakta terungkap dikutip dari tribunsumsel.com. Belum lama ini tetangga Ibu Eni, yaitu Kolik, muncul menceritakan fakta di balik kisah rumah mewah yang kini ditinggali Tiko dan Bu Eni tanpa air dan aliran listrik. Kolik mengatakan bahwa status kepemilikan rumah tersebut ternyata bukan milik keluarga Tiko, melainkan punya teman ayah Tiko. Status rumah ini kalau didengar dari cerita yang asli, punya teman bapaknya Tiko. Dijelaskan bahwa rumah tersebut dibangun pada tahun 2001, namun ditempati pada tahun 2009 oleh keluarga Tiko. Seperti apakah kondisi rumah Tiko dan Bu Eni di waktu malam hari? Mari kita saksikan videonya. Oke, ini saya ambil videonya dari Bang Bucin TV ya. Nama channelnya Bucin TV. Ini salah satu YouTuber horor ya. Ngapa saya ambil video di malam hari? Karena saya ingin tahu seperti apa kondisinya di malam hari tanpa aliran listrik. Sambil udut nggak apa-apa ya guys. Oh ini dia Bu Eninya ya. Dievakuasi sama petugas. Oke cuy, jadi hari ini gue sedang berada di daerah Klender, Jakarta Timur. Nggak jauh dari rumah hantu Desi, ada sebuah rumah yang sedang viral. Rumah Ibu Eni, yang baru-baru ini viral karena Ibu Eni ini adalah
seorang ibu rumah tangga yang mengalami sedikit gangguan jiwa karena ditinggal oleh suaminya. Dan ibu ini memiliki satu orang anak yang bernama Mas Tiko. Nah, ibu Eni ini tinggal di rumah kosong ini selama 10 tahun lebih. Bukan rumah kosong sih sebenarnya, itu rumah milik Bu Eni, tapi rumahnya tuh nggak keurus men 10 tahun. Nah, udah kayak di sini abang YouTuber ini masih mengatakan kalau rumahnya itu milik Bu Eni ya. Namun terungkap fakta seperti yang saya katakan tadi, ternyata dikatakan oleh tetangga daripada Bu Eni itu bukan rumah milik daripada Tiko ataupun Bu Eni, melainkan rumah teman ayahnya Bu Eni. Teman ayahnya Tiko. rumah terbengkalai cuy. Anjay. Iya, barusan Mbak Masuk akal guys. Sekarang logika lah. Ini misalkan saya yang punya rumah nih, rumah mewah seperti itu. Sedangkan saya masih kondisinya masih dalam pendidikan, masih sekolah begitu. Kalau saya pribadi, apakan lagi orang tua kita ya boleh dikatakan agak stres gitu ya, Bu Eni. Kalau saya pribadi mesti saya jual. Kenapa? Itu untuk melanjutkan pendidikan saya dan untuk biaya berobat ibu dan untuk makan sehari-hari. Kalau dijual pun pasti nilainya cukup tinggi ya, dan itu kita bisa belikan rumah yang kecil saja karena kan cuma tinggal berdua dan uang sisanya bisa digunakan untuk yang lain dan mungkin bisa juga untuk modal usaha. Mungkin bisa untuk berjualan di habis pulang sekolah atau apa begitu ya. Namun karena ini rumah bukan milik pribadi, bukan milik sendiri ya, mau jual gimana? Namanya punya orang kan, kita cuma menempati. Pratiwi Novianti sempat datang ke sini untuk melakukan bantuan membawa Ibu Eni ke dokter, mungkin ya ke dokter gangguan jiwa mungkin atau dokter saraf. Jadi ya guys, saya lihat dari beberapa pencarian dikutip dari banyaklah yang narasumber yang saya lihat, memang masih banyak yang di situ dituliskan bahwa itu adalah rumah milik Bu Eni ya, ataupun milik Tiko, dan belum dikatakan bahwa rumah itu adalah milik temannya Bapak Tiko begitu. Tapi yang saya lihat itu artikelnya itu sudah beberapa hari yang lalu ya. Yang saya ambil tadi itu ada baru, yang saya ambil tadi itu artikel terbaru guys. Kalau nggak salah tadi sekitar 6 jam yang lalu. Dan sementara rumahnya kosong, gue diberi izin oleh Mas Tiko untuk melakukan review atau eksplorasi di rumahnya Ibu Eni yang sedang viral cuy. Oke. Jadi ini rumah dari Ibu Eni. Ini kondisinya di siang hari ya guys. Tapi sebenarnya masih ada yang tinggal di sini. Ntar dia akan explore di malam hari. Ini kita lihat suasananya di malam hari seperti apa. By the way, gue bisa masuk nggak ya? Mumpung apalagi kondisinya seperti ini ya, tidak terurus, berantakan, banyak sampah tuh ya. Semak. Ini bagian depan rumahnya cuy. Aduh, gue nggak bawa senter lagi. Kayak nanti malam aja ya. Gue explore ya. Ini sudah hampir malam ya. Lihat dong nih, tampak sore hari. Dan sekarang ini jam berapa? Nggak kelihatan ya. Sekarang udah jam 18.00 cuy. Bentar lagi maghrib. Jadi sepertinya gue explore-nya memang besar rumahnya guys. Tanggung. Gue cuma mau memperlihatkan kondisi di sore hari seperti ini. A few moments later. Oke teman-teman, saat ini gue sudah bersama dengan Mas Tiko, anak dari Ibu ada Eni, mobil di dalam nih, mobil yang tadi sore gue samperin. Nah Mas, ini dikit aja sih, gue cuma minta izin nih. Mungkin mobilnya tim ini ya. Karena kalau tentang timnya Bucin Mas Tiko, TV ya, semuanya itu udah ada di channelnya Bang Breo TV, itu sampai 4 episode. Kalian nonton aja di video Bang Breo TV. Di sini gue cuma untuk mereview doang. Mas Tiko kira-kira mengizinkan nggak untuk gue review rumahnya? Iya, oke ya, makasih ya Mas Tiko. Jadi Mas Tiko tunggu sini aja ya, biar gue yang masuk aja sendiri ke dalam. Oke Mas Tiko, thank you banyak. Ini ngomong-ngomong bajunya Dendeni nih, keren nih Dendeni. Orang yang nggak ada bajunya ada di sini nih. Oke teman-teman, sekarang udah gelap
kita mulai review rumah dari Mas Tiko. Ini sudah di malam Atau hari Ibu ya Eni. guys. Bismillahirrahmanirrahim. Keras ya? Mana sini? Oh, ininya ada dikunci. Oke. Ya, ini tampak depannya cuy. Ini ada garasi dan ini bagian pintu depannya. Biasanya sih Serem Ibu juga. Eni itu keluar masuk lewat pintu ini, tapi kok ini lagi ditutup gitu ya sama sofa. Jadi kita masuk lewat pintu garasi ini cuy. Bukannya gimana ya? Dikunci juga. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, bisa nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sofa di sini. Dan sebelah Berantakan sini kali ya. Oh, ini tempat masaknya kayaknya guys. tungku untuk memasak. Oh, Jadi dia karena masak di memang sini. Ibu Eni ini hidup sudah 10 tahun lebih tanpa listrik, tanpa air juga. Jadi memasak masih dengan cara sangat tradisional cuy. Sebelah sini ada kolam kecil dan ada seperti jembatan kecil menuju ke arah ruangan. Ini gua nggak tahu ruangan apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini sepertinya dapur. Oh, ini dapur. Dan kayaknya bisa masuk lewat dalam deh. Langsung masuk ke dalam aja deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayang ya, si Tiko sama ibunya di sini tinggal, tapi tidak dibersihkan gitu. Kalau dibersihkan sebenarnya bagus, masih bagus rumah ini. Oke lah, sudah usang ya, dari catnya, dari apanya sudah usang. Tapi kalau dibersihkan masih oke lah, apalagi kayak halamannya jangan sampai semak, jangan sampai banyak rumput ataupun pohon-pohon yang terlalu tinggi begitu. Bagus. Wow, Itu kan, nah ini berantakan kali, nggak diinin, lantainya pun Gilman. dibiarin kayak gini ya serem Ini loh. bagian kamar. Sebenarnya itu ini ruang tamu cuy, tapi dijadikan kamar oleh Ibu Eni dan Mas Tiko. Nggak dibersihin aja. Ada kalender yang terpampang di situ. Tahun 2006. Gila. Kalian mesti banget nonton video dari Bang Breu TV. Bang Breu yang sejak awal menelusuri sejarah kisah tentang Ibu Eni dan Mas Tiko. Dan karena sekarang Ibu Eni sedang dibawa ke rumah sakit spesialis tentang kejiwaan mungkin ya, oleh Bang Breu dan timnya dari Mbak Pratiwi Novianti. Jadi rumah ini memang sementara dikosongkan dan gue mendapat kesempatan untuk mereview isi dalam rumahnya. Sebelah sini ada toilet. Ini ada satu ruangan, kayaknya cuma untuk dijadikan musola gitu deh. Dan by the way ya, lihat deh, ini sarang laba-labanya udah tebel banget. Gila. Tuh kan, sarang 10 tahun nggak laba-laba digunakan pun ruangan banyak ini. kayak gini. Nggak diurus, intinya nggak diurus. Ada satu kamar. Bangunan kalau kita tinggali nggak kita urus, bangunan baru pun kalau kita tinggali nggak diurus ya usang juga jadinya, serem jadinya. Kamar nih, bisa masuk nggak ya? Wah, dikunci. Kan bisa dibersihkan. Ada meja di situ. Oke lah ya. Sepertinya ada toilet juga. Kalau ibunya kan lagi nggak sehat, ya nggak mungkin dong mau bersih bersih. Ya anaknya kan bisa ya istilahnya tuh mungkin jika ada waktu lenggang gitu, nggak mesti tiap hari ya, mungkin seminggu sekali ada waktu sempatkan apa sejam apa 2 jam untuk bersihkan sikit demi sikit ya, setidaknya tidak terlalu parah seperti ini guys. Juga nih dalam kamar ini. Kan kalau bersih yang nyaman mereka juga nih, tapi dibiarin, nampak kali memang nggak dibersihkan ini kayaknya. Wow.
Kita ke arah belakang. Pernah dibersihkan. Ini Ini dapur kan tadi padahal saya intip lewat. ini kan padahal dekat dengan kamarnya tadi. Setidaknya dekat kamar kita. Kalau saya ya dekat kamar saya ya mesti saya bersihkan. Kalau yang lain ya mungkin oke lah kan, nggak, karena rumahnya besar kan. Belakang tadi. Ini ada meja makan kayaknya ya. Dan ini bagian dapurnya. Wow. Gila cuy, gua nggak kebayang ya. Ini rumah bukan rumah kosong, ini rumah ada penghuninya. Iya betul. Bang Bucin TV pun bilang ini bukan rumah kosong, ada penghuninya. Setidaknya itu tadi saya bilang setidaknya dekat tempat tinggal kita, maksudnya dekat kamar kita, depannya begitu ya dibersihkan lah, jangan dibiarin. Tapi Macam nggak ada orang. terlihat seperti rumah yang sudah terbengkalai puluhan tahun. Betul. Sarang laba-laba udah tebel banget tuh. Wow. Nah, kalau bagian atas ya oke lah, lantai 2 kan mereka nggak tinggal di sana ya oke lah. Ini Wah kan menuju mereka ke di lantai sini. 2. Dan sebelah sini ya, belakang ini katanya ada kolam renang. Besar memang rumahnya. Tapi sayangnya pintunya terkunci, jadi gua nggak bisa ke arah bagian belakang. Sayang ya. Men, sayang banget. Rumah sebesar ini nggak diurus. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jujur aja ya, gue melihat bentuk tangganya ini estetik banget. Ini udah kayak rumah-rumah mewah di film-film Indosiar nggak sih? Dan coba kalian lihat ini. Film Dengan Rusia. tangganya sudah penuh dengan sarang laba-laba. Sorry ya guys, di sini kalau jam-jam segini memang berisik karena kondisinya di tepi jalan guys. Tebel banget sarang laba-labanya. Oke, ini lantai 2-nya. Gue gak tau ada berapa kamar di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Cuy. Bener-bener gak pernah dibersihin ini rumah. Serem. Lihat bagian atapnya. Apakan lagi di lantai 2 guys. Lantai 1 aja itu tadi saya bilang deket dengan kamarnya nggak dibersihin, berantakan juga. Sarang laba-laba banyak. Lantainya pun kotor kali. Lantai 2 oke lah kan, jauh lah gitu dari tempat tinggal Sitiko, tapi lantai 1 kok nggak dibersihkan gitu. Gokil men. Tentu di antara teman-teman semua kayak ada yang berpikir, kenapa Mas Tiko nggak pernah ngebersihin rumah ini? Benar. Padahal Mas Tiko orang normal gitu, bukan orang dalam gangguan jiwa. Kemarin gue sempat ngobrol-ngobrol sama Mas Tiko dan katanya setiap kali Mas Tiko mau membersihkan rumah ini, Ibu Eni melarang, Ibu Eni marah, ngamuk. Jadi terpaksa kayak Mas Tiko ya udah biarin rumahnya seperti. Pantesan nggak dibersihkan. Nah itu tadi saya bilang, kenapa nggak dibersihkan? Oh, rupa-rupanya dilarang sama ibunya. Oh maaf ya Mas Tiko ya, bukan maksud saya menjelek-jelekkan di awal tadi. Itu saya tuh heran juga ya, kenapa nggak dibersihkan gitu. Oh ini jawabannya, ternyata ibunya nggak perbolehkan ya. Ini sayang banget. Sayang iya. Ya, gue sama teman-teman semua, sama Mbak Ratu Inovianti, sama Bang Breo, sama Bang Ale, sama Sang Explore juga ada rencana memang untuk membersihkan rumah ini nanti di tanggal 2 Januari. Ya, semoga berjalan lancar. Ini Saya pun kalau deket mau saya ikut ya, bersihkan udah guys. tutup sama sarang laba-laba, gue nggak bisa masuk. Sayang banget. Wow, ada kamar lagi di sini. Oke, sampai di situ saja video ataupun kondisi rumah daripada Tiko dan Bu Eni di malam hari. Ternyata ya, kenapa rumah ini
tidak diurus sama Tiko, tidak dibersihkan, padahal si Tiko ini normal begitu. Dibiarkan seperti rumah tidak ada penghuninya. Ternyata tadi dijelaskan oleh Bang Bucin TV dari channel YouTube-nya Bucin TV, ibu daripada Tiko ini setiap kali Tiko ingin membersihkan itu melarang, tidak memperbolehkan untuk membersihkan rumah ini. Maka daripada itu rumah ini tidak dibersihkan oleh Tiko, dibiarkan begitu saja. Oke, sampai di situ saja video saya kali ini. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai ketemu di video saya selanjutnya.